Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan dan barokah semuanya. Amin Allahumma amin. Oke, di penghujung tahun biasanya semuanya dari jualan apapun pasti ada promo akhir tahun. Oke, seperti biasa kita juga memberikan diskon gede-gedean, promo untuk membantu sahabat-sahabat GSN yang menginginkan produk dari kami, tentunya dengan harga diskon, harga promo yang tentunya tanda kutip promo ini artinya begini, masih tetap kita mendapatkan keuntungan ya. Namanya usaha itu kan pasti menginginkan keuntungan, tapi tidak di harga yang melambung tinggi tentunya. Kalau hari-hari normal, hari-hari biasa, apalagi jelang Idul Kurban, itu harga-harga peralatan sembelihan pasti naik. Sedangkan promo itu harganya diturunkan, tapi tetap kita akan mengambil keuntungan. Di sisi lain, produk GSN official ini, golok ataupun pisau yang official itu juga biaya produksinya juga tidak murah. Jadi tetap kita memperhitungkan segalanya, tetap kita ambil keuntungan, tapi juga harga itu kita turunkan. Contoh ini ada golok sembelih premium official GSN yang awalnya dibanderol 285, kita turunkan di harga 2650. Jadi harganya jauh lebih turun, dan ini cukup panjang, diperuntukkan untuk para eksekutor yang biasa menyembelih dengan metode gaya dorong. Ciamik banget, sangat eksotis, futuristik, kombinasi antara tanduk kerbau hitam dengan serangka ebony wood, kayu ebony yang cukup keras. Sopal ataupun simit meetingnya dari tanduk, ini sopal, simit meeting dari tanduk, simit meetingnya dipin, finishingnya di glossy, modelnya betawian, handlenya jengkolan dan sudut belimbing, tidak jengkolan klasik, sudut belimbing. Barangkali ada yang berminat. Jadi promo akhir tahun ini sampai akhir Desember lah gitu. Sampai akhir Desember. Nanti ketika tahun baru dan jelang Idul Kurban, tentunya harga kita kembalikan di harga normal, karena dari awal sudah saya sampaikan ini biaya produksinya dulu tidak sedikit. Kita cek untuk bilahnya model candung ujung turun, cakep banget ini. Untuk prosesnya stock remove, materialnya baja bohler K110. Ini produksi 2021. Jadi kenapa masih ada? Ya karena kami tidak akan melepas di bawah harga 2 juta tentunya. Biaya produksinya nggak mungkin kan, namanya orang usaha itu jujur-jujuran aja, kita fair-fairan. Meskipun di publik, tidak hanya di sahabat GSN yang intern, tapi di publik pun kita sampaikan dulu biaya produksinya cukup tinggi. Jadi kita beli bajanya ori, baja bohler, di mana yang kita percaya, beli kayunya di mana, beli tanduknya di mana, proses tempanya di mana, proses finishing di mana, dan seterusnya. Itu kan ketika kita kalkulasikan, ya jatuhnya kita nggak berani di bawah 2 juta, itu nggak berani.
Seperti itu ketika berbicara tentang biaya produksi, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti tentunya. Untuk peksinya dalam 8 hingga 9 cm dan di pin kuningan ada merah putih dan ada durang. Rikasonya cukup panjang, tapi bilahnya ini panjang ya, jadi untuk gaya dorong lah tentunya khususnya. Ini 35,5 cm panjangnya, 35,5, terlebarnya 3,5an antara itu, 3,5 terlebarnya, dan ketebalan di 3 mili. Tebalnya 3 mili lempeng dari pangkal hingga ujung lempeng. Jadi ini memang benar-benar untuk setel dorong. Tapi kalau kembali saya sampaikan untuk teknik sembelihan itu kondisional. Makanya eksekutor itu harus bisa beberapa style sembelihan, harus bisa, dan harus bisa mengukur, harus bisa menganalisa seluruhnya, menganalisa secara cepat ketika proses sapi itu dirobohkan dan diikat. Ketika ada lubang posisi leher miring, kita tidak akan mungkin untuk meminta kru atau tim untuk mendongakkan posisi tanduk, kedua tanduk nempel di tanah karena ada lubang dan sudah kencang. Kalau dibuka kembali, kepala sapinya bisa keangkat, maka akan terbangun lagi dan akan menyusahkan banyak orang. Nah, itu bagaimana dengan posisi miring? Bisa. Bagaimana dengan posisi dongak dan seterusnya, itu kita harus benar-benar bisa secara cepat dan akurat menganalisa. Kalau berlubang bagaimana? Makanya ukuran 35 kalau saya masih bisa kayak Dorik. Itu. Ada lubang, tidak ada lubang, insya Allah tetap bisa. Genggaman seperti ini. Ketika kita menggenggam, masih ada space untuk mengaitkan jempol kiri kita sebagai penguat. Makanya kalau kita gaya Dorik dan terasa berat ketika diturunkan, kan kerasa itu. Pasti secara cepat itu akan terasa kulit sapinya itu tebal atau tidak, dagingnya besar atau tidak. Kita akan terasa set gini. Jangan segan-segan, kita langsung, jangan ragu-ragu untuk kita tangan dua, menggunakan kedua tangan kita agar secara cepat dan maksimal, seret, krak, langsung begitu. Nah, tapi untuk ukuran panjang, untuk eksekutor yang tahunan dan belum pernah mencoba di RPH sembelihan, tentunya kan skill masih, mohon maaf ya, berkurang. Skill masih, jam terbang masih sangat kurang. Meskipun tahunan saya sudah puluhan tahun, tapi kan tahunan. Nah, itu apapun lah, segala apapun aktivitas itu ada yang berkomentar tergantung mental. Nah, makanya ketika itu hanya bermain di Idul Kurban, mental itu masih kurang, masih jauh daripada pemain harian yang di RPH begitu. Nah, makanya ini disarankan untuk gaya dorong murni, khususnya di lapangan, ya lapangan tempat tanah lapang yang tidak ada lubang, posisi kepala dungak, apalagi ada tanduk, kedua tanduknya ditaruh diputar, kepalanya agak diputar dungak, itu tidak, insya Allah tidak akan menyakiti sapi atau dipuntir, kepalanya dipuntir gitu. Bahasanya jangan dipuntir atau dipelintir, terkesan menyakiti. Ya bahasanya kepalanya diputar dongak gitu aja, kedua tanduk nempel di aspal ataupun di tanah. Nah, nanti moncongnya ditekan, satu orang memegang tali-tali yang ada di leher, ditekan, itu posisi dongak kencang. Jadi bisa untuk eksekusi dorong pro. Oke. Ini material baja bohler K110, panjangnya 35,5, prosesnya stock remove, finishingnya ya sepuhnya sepuh oli, full harden, finishingnya satin serat baja, jadi terlihat banget serat-serat bajanya. Ini ya yang berkeinginan, harganya sudah kita diskon dan
ketika barang ini masih ada sampai tahun depan, ya harga kita kembalikan normal. Makanya sampai akhir tahun aja, cukup di Desember ini aja. Mengingat dulu biaya produksinya tidak sedikit. Kita teskan di tisu. Set, Masya Allah. Halus. Kayak meskipun sehalus ini, ketajaman hasil selisnya setajam ini, tetap kita pergunakan, tetap kita SOP penyembelihan ini tetap diterapkan dengan baik sebelum dipakai. Meskipun posisi baru ya, ini baru, hanya dipakai menyembelih tisu dan kertas, tetap kita stropping ya, pergunakan stropping kulit kuda ataupun kulit domba. Yang saya pergunakan setiap hari ini kulit kuda, di stropping begini, karena efek samping dari stropping ini tiada lain dan tiada bukan hanya tajam, tidak ada efek samping yang lainnya. Kalau menghoning bisa jadi malah tumpul kalau belum bisa atau belum pas, atau sudut kemiringannya tidak pas. Tapi kalau stropping insya Allah semakin tajam. Nah, di stropping begini dipakai, lalu di stropping lagi. Jangan dibuat tes-tesan, jangan dibuat mencoba-coba. Kadang kalau orang awam dulu banyak pertanyaan, itu berapa ekor sapi tanpa asah gitu ya. Sekarang alhamdulillah jarang. Setelah kita beberapa tahun mengedukasi ini, alhamdulillahnya begitu. Kalau dulu melihat pisau tajam itu selalu ekspektasi orang itu terlalu ketinggian. Mengatakan pertanyaannya berapa ekor sapi, berapa puluh ekor sapi, dan bahkan tidak sedikit youtuber seller pisau ataupun golok itu yang memberikan judul edan-edanan, gila banget. Jadi 20 ekor sapi tanpa asah, ada yang naikin lagi di sebelah 40 ekor sapi tanpa asah, ada yang lebih ekstrim lagi 200 ekor sapi tanpa asah misalkan gitu. Nah, ya memang tanpa asah tapi di stropping, tidak asah turun ke batu asahan maksudnya, atau ke honing. Tapi semuanya ada yang plus minus, ada yang memang terlalu meninggikan, tidak memberi edukasi, ada yang terlalu menguahkan, tetap ada edukasinya. Jadi tergantung pemirsa yang menyaksikan dan menilainya sendiri. Tapi kami tetap memberi edukasi bahwasanya setajam apapun pisau, tetap pertama jangan kita jumowo atau menyombongkan alat kita ini hanya alat, ini hanya lantaran. Sesungguhnya ketajaman datangnya dari Allah, kesuksesan penyembelihan juga semuanya pertolongan dari Allah. Terus untuk kedua, itu yang pertama. Yang kedua, setajam apapun pisau atau alat kita ini, tetap kita terapkan SOP. Setelah dipakai menyembelih, jangan lupa ditekuk, cari tempat cucian, dicuci bersih, dilap kering, di stropping. Sebelum disarungkan, di stropping lagi. Begitu. Dan seterusnya. Insya Allah sampai selesai penyembelihan, bila tetap aman. Begitu. Kita teskan di kertas. Ini udah kertas HVS, standar pengetesan biasa, standar pengetesan pada umumnya. Seperti ini ketajamannya. Jadi sangat gurih, renyah, dikelok-kelokkan juga. Barangkali berminat, mumpung harga diskon, tentunya sangat recommended untuk sembelihan gaya dorong. Tanyakan ke admin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan buat Anda semuanya, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa faminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.